Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program Hidup Sehat Pilihan Kita. Selamat mendengarkan. Membuat wajah berseri, diet yang seimbang, tubuh terlihat indah, udara yang bersih, jadikan hidup semangat, pengendalian diri, itu pemenang sejati. Hidup sehat, anugerah Tuhan. Hidup sehat, sangat berharga. 10 hukum kesehatan. Tapi yang menarik dok, ini mungkin kita mesti pertegas dulu nih dok. Anak ini tidak bisa naik berat badan karena dia susah makan, atau dia sebenarnya makannya banyak dok. Tapi nggak naik-naik. Nah, gimana ini dok? Kan mesti beda nih. Karena ada orang, iya anak saya kurus. Waktu ditanya, iya memang susah makan, ya wajar lah. Berarti masalahnya dia tidak, nggak punya nafsu makan kah? Selera makan? Atau sudah makan banyak, tapi nggak bertambah berat badannya gitu nah, dok. Gitu. Kalau misalnya anaknya ini makannya banyak ya, tapi kok berat badannya sulit nambah, itu bisa dua. Karena yang tadi, bisa aja asupan kebutuhannya yang meningkat, bisa karena memang ada underlying penyakit ya, yang seperti saya tadi, infeksi kronis seperti TB atau penyakit jantung, atau anaknya memang prematur seperti itu. Tapi bisa juga makan banyak, tapi apa asupannya sudah sesuai, sudah memenuhi kalorinya, apakah tercukupi seperti itu, atau memang makan banyak tapi ada gangguan malabsorpsi juga seperti itu. Jadi itu yang perlu diidentifikasi. Nah, kebanyakan juga yang masalah sekarang itu anak-anaknya itu ya kalau sedang makan ya bagus, tapi yang suka pilih-pilih makanan juga kan, picky eater. Nah, itu juga yang jadi problem ibu-ibu sekarang di rumah seperti itu. Nah, sebenarnya anak-anak, jadi sebenarnya kita bilangnya itu feeding difficulties. Jadi susah untuk makan itu. Jadi itu ada, kita bilang yang picky eater itu yang milih-milih makanan. Jadi dia selektif sama foodnya. Ada juga yang namanya food neophobia. Takut dengan makanan. Nah, biasanya itu gimana caranya dapat penyakit itu dok? Jadi sebenarnya itu bukan penyakit ya. Itu kayak picky eater itu adalah suatu tahap-tahap juga perkembangan. Jadi bukan sesuatu medis yang penyakit, tapi itu memang ada tahap di mana menurut penelitian itu anak-anak picky eater itu dia mulai dari usia 1 tahun biasanya, 1 sampai 2 tahun, dengan peaknya, puncaknya itu biasa sampai 5 sampai 6 tahun. Nah, itu memang suatu ada proses namanya di situ. Nah, yang sebenarnya itu tidak perlu diterapi, cuman kita takutnya dengan picky eater itu dia malah akan jatuh ke weight faltering atau nutrisi karena pilih-pilih makanan, jadi kecukupannya nggak terpenuhi. Nah, kalau yang kita tahu itu kan sumber makanan itu yang makronutrien ya, yang besar itu harus ada karbohidrat, protein, sama lemak. Kemudian yang mikronya itu yang vitamin, mineral. Nah, anak-anak picky eater ini biasanya mereka tuh hanya menyukai salah satu jenis makanan, misalnya yang dari karbohidrat, misalnya mereka nggak mau nasi tapi mau mie. Nah, kayak gitu anak-anak picky eater. Atau kalau misalnya protein, mereka tuh mau ayam tapi nggak suka ikan gitu. Jadi mereka tuh punya preference food yang mereka mau. Nah, sebenarnya hal-hal picky eater atau kayak food phobia ini bisa kita cegah dari awal sih. Biasanya dari pada saat anak itu mulai MPASI kayak gitu. Jadi berarti ada pencegahannya gitu dokter. Iya, jadi menarik nih. Jadi pertanyaan banyak ibu-ibu gitu kan. Aduh, anak saya sebenarnya makannya banyak tapi cuma mau itu aja gitu kan. Tadi kan dokter bilang jadinya kan nanti siapa tahu jadi jadi kurang gizinya karena asupannya jadi kurang gitu. Karena dia cuma mau itu aja gitu. Iya, jadi pencegahannya tuh kayak gimana ini dokter? Kalau misalnya pencegahannya itu biasanya dimulai dari pada saat anak mulai MPASI. Nah, pada saat anak mulai MPASI itu adalah saat dia perkenalan makanan-makanan kan, dari saat dia baru ASI. Nah, sebaiknya itu kita memperkenalkan beragam jenis makanan. Karena menurut penelitian itu dapat membantu. Dan
menurut penelitian juga kita ibu-ibu tuh bapak ibu sebenarnya jangan khawatir kalau misalnya kita sekali coba ke anaknya terus anaknya nggak mau. Menurut penelitian itu kita perlu memperkenalkan sampai 10 sampai 15 kali makanan yang sama baru mereka bisa akses menerima. Karena itu pertama kali mereka rasa mungkin asing gitu ya. Aneh kan, kayak dari susu kok tiba-tiba agak aneh gitu. Pasti akan ada rasa, kita aja kalau mencoba hal yang baru ya mungkin kan agak bisa nggak ini gitu kan. Kayak gini gitu sih rasanya. betul. Apalagi anaknya Dewi mungkin dulu habis ASI kemudian langsung dicobain oseng-oseng mercon. Aduh gitu. Apa nih? Meledak dong dia kayaknya ya. Pedas banget ya. Iya kayak gitu. Tapi dok, itu ada periodenya nggak sih dok? Karena saya pengalaman nih di anak saya, ada masa-masa dia susah banget makan sampai kita cari tahu apa sih yang dia suka. Waktu itu kami nemu ternyata dia seneng dengan puding. Akhirnya ya sudahlah, daripada dia nggak makan sama sekali, kita kasih aja itu puding seberapapun dia mau. Tapi itu nggak lama, hanya sekitar 6 bulan. Habis itu dia bisa lagi makan yang itu bisa seperti ada periodenya dok. Iya periode, jadi yang saya bilang tadi itu bisa 1 sampai 2 tahun awal munculnya, dan itu bisa paling tinggi itu 5 tahun 6 tahun, tapi setelah itu dia akan menghilang sendiri. Jadi sebenarnya picky eater itu mereka punya yang bikin mereka suka itu karena mereka suka dari tekstur atau aroma sama rasa juga. Jadi anak picky eater itu kayak pilih. Jadi dia nggak mau tekstur yang seperti ini dan makanan seperti ini. Tapi sebenarnya kita punya cara ya buat anak-anak yang picky eater kayak gitu. Kalau misalnya dia misalnya cuman mau kayak ayam KFC misalnya, anak-anak yang fast food kayak gitu. Jadi kita bisa kasih ayam, tapi kita kasih juga makanan yang lain berbarengan dengan itu untuk saling memperkenalkan. Atau ada yang namanya food chaining. Jadi kita memberikan makanan yang rupanya mirip, rasanya hampir sama dengan misalnya ayam KFC, misalnya nugget, kan dia crispy, mirip, tapi kita kasih misalnya fish nugget. Jadi kita coba perlahan-lahan, misalnya kita mau ganti ayam itu, aku goalnya supaya dia nanti akan suka ikan gitu. Nah, jadi kita bertahap gitu, kita memperkenalkan. Jadi dari yang warnanya mirip, teksturnya mirip, dan miriplah rasanya dikit-dikit kayak gitu. Jadi dari ke ayam gitu, ayam goreng fried chicken gitu, kita coba ganti dengan fish nugget pelan-pelan. Oh aman fish nuggetnya, kita ganti dengan fish yang kita goreng sendiri. Kayak gitu. Abis itu oh itu aman, ganti dengan fish fillet atau kayak gitu. Jadi yang warnanya mirip, teksturnya sama, terus kita ganti pelan-pelan. Itu juga bisa menurut penelitian membantu untuk memudahkan supaya anaknya bisa kita pindah juga untuk mencoba hal-hal yang lain kayak gitu. Ya menarik sekali. Aduh, rasanya jadi pengen makan. Bukan. Oh, bukan. Makan fried chicken. Karena udah dibantu. Untung nggak ditanya, rasanya pengen punya anak lagi enggak sih? Udah selesai. Tapi rasanya pengen dengar pelajaran ini ya, ada beberapa hal yang kita sesali sih ya. Aduh kok baru tahu ya, kalau tahu kan dulu kita perbaikin. Tapi pasti ilmu ini sangat berguna untuk teman-teman yang masih punya anak kecil, opa oma yang punya cucu, ponakan, siapapun di sekitar kita ya, supaya mereka bertumbuhnya dengan sehat dengan baik. Sedikit tadi untuk menimpali gitu ya, bahasanya menimpali ya. Jadi menarik ini dokter, karena kan dokter bilang kadang peaknya hingga 5-6 tahun. Ini orang tuanya harus sabar banget kayaknya ya, berarti ya, karena ada beberapa hal yang rupanya harus diberikan step by step untuk bisa mengarahkan anak itu kepada makanan yang kita mau supaya dia bisa konsumsi. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan program Hidup Sehat Pilihan Kita. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Istirahat yang cukup membuat wajah berseri, diet yang seimbang, tubuh terlihat indah, udara yang bersih, jadikan hidup semangat, pengendalian diri, itu pemenang sejati. Hidup sehat, anugerah Tuhan. Hidup sehat, sangat berharga. 10 hukum kesehatan.
sehat.